Masa libur Natal dan Tahun Baru menjadi momen warga untuk berlibur di luar kota meski saat ini masih pandemi COVID-19. Kita segera bergabung dengan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Selamat siang Pak Pandu, apa kabar Pak? Selamat siang, apa kabar? Kabar baik. Sehat Alhamdulillah. Pak Pandu, ini kita berbicara mengenai apa yang tadi kita sudah lihat di layar bersama Pak, bahwa saat ini masyarakat ramai-ramai berlibur keluar kota. Padahal kita sendiri masih menghadapi pandemi COVID-19. Nah ini kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak agar masa liburan ini tidak justru menimbulkan klaster liburan Pak? Iya, jadi sebenarnya ini yang menurut saya memprihatinkan ya, karena masih ada cuti bersama. Kalau cuti bersama tuh penduduk tuh bergerak masif, tapi bukan berarti tidak boleh liburan, ya kan? Liburan masih boleh, ya. Tapi kalau liburannya banyak sekali orang akan risikonya makin tinggi. Karena kondisinya seperti itu, kalau berlibur pilihlah tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, ya. Satu, kedua menghindari kerumunan, terutama kerumunan di dalam gedung atau di ruang tertutup. Ya, ketiga juga harus waspada, selalu pakai masker dan menjaga jarak dalam tangan. Dengan demikian sebenarnya bukan liburan saja. Yang kemarin terjadi adalah klaster keluarga. Jadi di mana keluarga berlibur bersama, ya mungkin di antara anggota keluarga melakukan kegiatan yang terpisah, ya kemudian bertemu dengan orang lain yang mungkin juga saja di antara anggota keluarga ada yang terkena, kemudian menularkan pada anggota keluarga yang lain. Jadi kewaspadaannya itu harus betul-betul dijamin bahwa semua keluarga itu dalam tinggal bersama, ya kan. Kalau ada yang pergi ke tempat lain tetap harus pakai masker, karena kalau tidak pakai masker resikonya akan semakin tinggi. Baik, Pak Pandu, kalau kita perhatikan banyak warga yang berlibur outdoor, kemudian karena liburannya outdoor mereka beralasan boleh untuk tidak memakai masker. Sebenarnya hal inilah hal yang dibenarkan atau tidak Pak? Kalau outdoornya sendirian itu sih boleh saja, tapi kan tidak mungkin outdoor sendirian kan. Pasti ada orang lain. Jadi orang lain itu yang memungkinkan kita kemungkinan berinteraksi. Nah menurut saya tetaplah menggunakan masker. Toh menggunakan masker kan tidak sulit. Gitu. Jadi menurut saya walaupun outdoor dan pasti ketemu dengan orang lain, gunakanlah masker. Baik, Pak Pandu, kalau kita menilik keadaan Indonesia saat ini, apakah sebetulnya Indonesia saat ini sudah memasuki gelombang kedua pandemi COVID-19, Pak? Atau justru gelombang pertama masih belum selesai? Iya, gelombang pertamanya belum selesai, Mbak. Jadi masih naik terus nih. Ini yang mengkhawatirkan. Kita masih belum tahu nih puncaknya sampai setinggi apa. Sementara kasus tiap hari naik terus. Jadi mungkin sampai awal tahun depan, bulan Januari itu akan terjadi peningkatan yang sangat tinggi karena aktivitas yang luar biasa selama bulan Desember dari pilkada, liburan panjang, 2 kali liburan panjang, Natal dan Tahun Baru, dan mungkin banyak sekali kegiatan diantaranya yang memungkinkan terjadi terus kemungkinan risiko peningkatan kasus. Sehingga jangan memikirkan gelombang 2 dulu lah. Ini gelombang pertama aja kita belum selesai, dan kalau sampai seperti ini kasihan rumah sakit itu penuh, ya kan, sehingga tidak bisa mampu merawat atau menampung orang yang membutuhkan perawatan rumah sakit, dan dengan demikian maka kematiannya akan tinggi. Gitu. Janganlah liburan ini membawa musibah. Jadi di mana sekarang kondisi rumah sakit penuh, dan janganlah kita sampai harus terkena dan masuk rumah sakit. Baik, Pak Pandu, seperti kita tahu gelombang pertama Indonesia belum selesai, tapi nampaknya di Inggris justru muncul virus corona jenis baru, Pak. Bahkan pemerintah sudah melarang warga Indonesia untuk terbang atau bepergian ke Inggris. Memang betulkah Pak bahwa virus corona yang ditemukan di Inggris ini penyebarannya lebih cepat, Pak? Iya, jadi itu yang diklaim oleh para ahli di Inggris, bahwa mereka menemukan varian baru dari virus yang bermutasi, dan mereka khawatir sekali karena gelombang keduanya itu jauh lebih buruk, kasusnya jauh lebih banyak dan banyak sekali kematian. Mereka menduga bahwa ini juga karena akibat selain perilaku penduduk yang abai, juga karena virusnya sudah berubah dan dianggap lebih cepat penularannya. Sehingga banyak negara yang melarang penerbangan dari Inggris masuk ke negaranya, karena kalau itu sampai terjadi menyebar,
itu akan menyulitkan untuk penanggulangannya karena penularan yang sekarang saja sudah terlalu cepat, apalagi dengan varian baru yang dikhawatirkan jauh lebih cepat sehingga kita pelayanan kesehatan kita tidak akan mampu menanggulanginya. Baik, ini terakhir nih Pak Pandu Riono, kita tahu bahwa saat ini pemerintah sudah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac ke Indonesia. Namun butuh waktu agar BPOM bisa memberikan izin resminya untuk disuntikan kepada warga. Nah, apa Pak imbauan kepada warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan meskipun vaksin sudah dihadirkan? Iya, jadi vaksin itu hanya satu cara dan hanya melengkapi upaya penanggulangan. Jadi vaksin itu dianggap pencegahan sekunder. Sedangkan pencegahan primernya kita harus perkuat. Jadi selama kita pencegahan primernya nggak kuat, maka akan vaksin tidak ada gunanya. Pertama apa? Pencegahan primernya tadi menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Itu paling penting, memakai masker. Jangan hindari ruang-ruangan yang ventilasinya buruk, ya kan? Dan yang paling penting juga pemerintah harus menggiatkan kegiatan testing. Karena testing itu mengidentifikasi orang-orang yang membawa virus sehingga bisa diisolasi untuk memutus rantai penularan. Tanpa itu kita akan kewalahan dan vaksin masih lama, ya kan? Efeknya juga menunggu waktu sehingga tetaplah berprinsip untuk menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu vaksin yang terbaik. Baik, memakai masker dan menghindari ruangan dengan ventilasi buruk. Terima kasih Pak Pandu Riono sudah bergabung bersama kami. Pak Pandu Riono, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, sudah bergabung bersama seputar News Siang CTI. Jaga kesehatan selalu Pak dan selamat beraktivitas kembali.